semuanya, jumpa lagi ya dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya di luar sana. Untuk kalian yang mau proses ke Hong Kong ya, saya doakan semoga dilancarkan urusannya. Yang udah di PT semoga segera dapat majikan. Yang sudah dapat majikan semoga visanya cepat turun dan bisa terbang ke Hong Kong, dapat majikan yang baik, kerja sampai finish kontrak 2 tahun. Amin amin ya Pak amin. Oke. Video saya kali ini saya mau menceritakan salah satu kisah ya teman kita, TKW Hong Kong juga, dimana dia itu bernasib kurang baik lah ya kalau saya bilang, untuk mengadu nasib kerja di Hong Kong. Jadi ceritanya si mbaknya ini TKW pemula nih, belum pernah kerja ke Hong Kong. Jadi singkat cerita, dia daftar ke PT, menunggu proses itu sekitaran selama 6 bulan. Bahkan dia tuh mengeluh karena teman-temannya sudah pada terbang semuanya, dimana dia itu kok belum terbang-terbang gitu. Dan akhirnya penantian yang ditunggu-tunggu itu udah tiba, 6 bulan kemudian dia terbang ke Hong Kong. Singkat cerita, dia itu menjaga cuma satu anak cowok usia 10 tahun. Nah, yang jadi masalah, si anak ini punya penyakit autis. Tahu sendiri kan kalau penyakit autis itu, untuk kalian yang tidak mengerti penyakit autis itu apa, itu yang anak-anak yang punya kebutuhan khusus ya. Jadi anaknya itu sering marah. Kalau nangis ya nangis kejer, kalau mukul beneran. Jadi dia itu sangat aktif gitu. Gerakannya itu beda dengan kita orang normal. Nah, singkat cerita, si majikan perempuan sama lakinya itu sebenarnya baik ya sama si mbaknya ini, tapi si anak ini yang usia 10 tahun, namanya juga anak autis ya, di bawah normal gitu ya, keadaannya itu nggak senormal kita orang normal. Jadi dia itu sering main tangan. Jadi kalau mukul ya mukul kepala ketok, kalau nampar betulan, kalau nendang betulan. Bahkan si cecenya ini badannya sampai biru-biru kena pukul. Ya sering dia mengadu ke majikan, tapi majikan nggak bisa berbuat banyak gitu. Ya cuma dimarahin sebentar, nanti si anaknya ini kambuh nih penyakitnya, kembali si mbaknya ini dipukul lagi gitu. Akhirnya mbaknya ini kan nggak betah ya, nggak kuat gitu. Dia bertahan sampai potongan gajinya habis. Dan alhamdulillahnya potongan gajinya habis, ternyata agen itu mau menolong gitu untuk dia pindah majikan. Singkat cerita, mbaknya ini pindah majikan nih, dapat visa baru, pindah majikan ke majikan baru. Lagi-lagi di majikan ini dia cuma job orang tua ya, lansia. Jadi jaga nenek sama jaga kakek. Tapi parahnya si kakeknya ini itu keadaannya suka hamsap. Hamsap itu yaitu laki-laki yang sering, kalau kita bahasa Indonesia itu pelecehan seksual gitu ya. Jadi kalau pas mbaknya ini bersih-bersih nih, misal neneknya lagi tidur, si kakek ini padahal usianya udah 85 tahun ya, tapi dia itu sangat hansap. Jadi kalau mbaknya itu bersih-bersih gitu, tahu-tahu dari belakang itu mbaknya cerita dipegang nih payudara mbaknya gitu. Kalau enggak tahu-tahu dia itu meremas pantat gitu. Sering juga si mbaknya ini kalau tidur ini ya, ini paling parah. Sering juga kalau mbaknya pas tidur, padahal mbaknya itu belum begitu tidur lelap ya, si kungkungnya ini loh, si kakeknya ini tiba-tiba masuk aja nih ke kamar mbaknya dan meraba payudara. Sama mbaknya ini sering dibentak, bahkan selalu dibilang nanti kamu saya laporkan ke agen, lapor ke polisi atau apa. Nanti nenek kakeknya itu minta maaf, tapi ujung-ujungnya dia melakukan hal seperti itu lagi. Parahnya, si neneknya ini juga jahatnya minta ampun. Jadi setiap mbaknya ini mau pergi libur, itu pulang libur atau berangkat libur, pasti tas yang dibawanya itu, apapun yang dibawa itu akan digeledah duluan. Takutnya dia mencuri uang neneknya, takutnya dia membawa barang neneknya gitu ya. Namanya juga Loyanka gitu ya. Pokoknya kebetulan ini neneknya yang benar-benar jahat. Jadi setiap dia berangkat libur, pulang libur tuh pasti tasnya digeledah, ditanya macam-macam, kamu tadi kemana, di mana gitu. Terus liburnya itu dijamin sebelum jam 7 malam itu udah harus nyampe rumah. Telat sedikit tuh mereka marah-marah, karena neneknya pingin tiap hari Minggu pun si mbaknya ini tetap disuruh masak untuk mereka makan malam. Dan mbaknya ini nggak betah gitu ya, nggak betah, bener-bener nggak betah. Dia bekerja itu cuma nggak sampai 1 tahun, pulang nih akhirnya. Oke, pulang ke Indonesia gitu ya. Nah, di rumah mbaknya ini masih penasaran nih sama Hong Kong. Gimana sih, kenapa majikan yang pertama itu anaknya gitu, yang kedua kakeknya gitu. Sedangkan dia itu masih butuh uang. Dia ingin mengadu nasib lagi. Kembali dia masuk PT, cari majikan, kembali terbang ke Hong Kong. Dan ujung-ujungnya, ya Allah, mungkin memang bukan nasib dia ya. Ujung-ujungnya dia dapat lagi majikan yang notabene menjaga si nenek. Si neneknya ini lumpuh total, jadi udah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi dalam satu rumah ini ada 7 orang. Nah,
Si mbaknya ini lagi merasa udah merawat neneknya, udah merawat 7 orang, belum masak, maisung, belanja ke pasar, bersihin rumah, belum ke angkat junjung neneknya untuk mandi, gantiin pampers, apapun itu. Mbaknya juga merasa kerjaannya terlalu berat, mbaknya nggak kuat. Jadi mbaknya sebelum potongan gaji habis itu udah ngebreak pulang ke Indonesia. Dan si mbaknya ini sebelum pulang tuh cerita ke saya gitu, kenapa sih orang Hongkong itu seperti ini gitu, kenapa sih saya dapat majikan seperti ini. Jadi gini ya intinya teman-teman, sebenarnya saya udah itu menyuruh mbaknya untuk yang majikan terakhir ini untuk bertahan. Gimana pun kalau namanya orang kerja ikut orang itu pasti ada tidak enaknya ya. Kalau kita ikut enak, jangan lihat mbak-mbak yang di luar sana yang cukup jaga satu orang, tiap minggu libur, kerjaan nyantai, majikan baik banget, majikan super royal. Jangan yang dilihat seperti itu ya. Sebenarnya di luar sana itu banyak banget majikan yang super jahat gitu, yang lebih kejam gitu, pekerjaan yang lebih berat. Banyak teman-teman di luar sana yang mereka tidurnya itu jam 1, jam 2 malam. Banyak teman di luar sana mereka itu yang jam 11, setengah 12 itu mereka masih di dapur, masih bersih-bersih. Pagi jam 6 itu harus bangun, banyak banget. Jadi kalau kayak kasusnya mbaknya ini ya, sebenarnya kalau yang dapat 7 orang nih, majikannya udah ngasih uang dia banyak, kemudian cuma dia merasa berat, tenaganya merasa terforsir karena udah jaga nenek lumpuh, belum memasakkan mereka yang 7 orang, dan akhirnya dia merasa kecapean, dia merasa nggak mampu. Padahal kalau kita benar-benar niat, sebenarnya kita bisa, kita mampu. Karena kembali lagi kepada kalian gitu ya. Intinya kerja dimanapun, kalian kalau selalu ingin enaknya saja, saya pesankan ya udah jangan jadi TKW gitu. Seenak-enaknya jadi TKW, sebanyak-banyak gaji kalian menjadi TKW Hongkong itu pasti lebih enak tetap tinggal sama keluarga di Indonesia. Kalian tidak ada yang memarahin, kalian tidak ada yang menyuruh ini itu, ya kan? Kalian bisa berbuat mau kalian mau istirahat jam segini ya oke, kalian mau ngapain boleh. Tapi kalau kalian ikut orang, sebaik-baiknya majikan kalian, kalau kalian jadi TKW Hongkong ya pastinya kalian yang harusnya biasanya tidur siang nih mungkin nggak bisa tidur siang. Kalian yang biasanya di Indonesia tidur jam 9 malam, nyampe di Hongkong jam 9 kan itu masih harus masak, masih harus bersih-bersih, buang sampah. Kalian yang biasanya itu bisa bangun siang jam 9 pagi, ikut orang kalian bangunnya harus jam 6, setengah 7 gitu. Ya jadi kalian sebelum masuk dan memutuskan menjadi seorang TKW Hongkong, pastikan kondisi fisik kalian, mental kalian kuat. Jadi siapkan benar-benar tenaga kalian, pikiran kalian bahwa kalian ini siap loh. Misal kalian nanti di Hongkong itu berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi intinya keberhasilan tidaknya kalian menjadi seorang TKW Hongkong itu sebenarnya dari diri kalian gitu ya. Kalau kalian lemah, kalian gampang baper, mental kalian tidak kuat, kalian pasti tidak akan bertahan lama kerja di Hongkong. Karena Hongkong itu sangat keras, majikan selalu menuntut ini itu, semuanya harus serba cepat, semuanya harus serba perfect, dan kalian tidak bisa mengeluh, tidak bisa menolak apapun yang mereka perintahkan. Oke? Jadi untuk pembelajaran video ini semoga kalian bisa mencerna ya, mengambil pelajaran. Kalau ternyata jadi TKW Hongkong itu tidak semudah, tidak seindah yang kalian bayangkan gitu ya. Oke? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.